Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Om yang diwasil, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Baiklah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang budiman dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Adi Sudiama, dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang sangat luar biasa, memberikan pengetahuan Hindu, yakni Mimbar Agama Hindu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Hari Ilmu Pengetahuan. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini selama 1 jam kurang lebih ke depan sudah ditemani seorang narasumber yang sudah tentunya luar biasa dan pengetahuannya juga sudah sangat melintang. Saya kenalkan Bapak Madetoyo. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Pak? Becik-becik. Sehat. Terima kasih, Pak Astungkare. Selain juga Pak narasumber, Pak Madetoyo, ditemani juga teman-teman kita atau adik kita dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia KMADI Sumatera Selatan. Terima kasih pada Ilo Eka yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, seperti yang saya singgung tadi di awal, kita akan membahas tentang Hari Ilmu Pengetahuan. Nah, bagaimana Hari Ilmu Pengetahuan menurut Hindu dan bagaimana tata caranya, konsepnya seperti apa? Mungkin langsung, Pak, kepada narasumber, mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan pemirsa di rumah, apa sih itu Hari Ilmu Pengetahuan menurut Hindu? Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Namasudam. Om Sidirastu Tat Astu Swahi. Jadi tema pokok bahasan kita pada hari ini sangat esensial sekali karena tidak lepas dari kehidupan kita. Bahkan menurut agama Hindu, sebelum terjadi pembuahan, jadi sepasang calon suami istri harus ada upacara dulu. Begitu juga ketika dalam kandungan sudah diupayakan pemasukan bersifat rohani agar si anak itu kelak menjadi anak yang baik. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Namun demikian, Bapak perlu bahas dulu tentang keutamaan manusia. Ya. Keutamaan menjelma menjadi manusia. Menurut kitab Saraswati saya, bahwa manusia lahir ke dunia ini sangat utama karena dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, lebih lanjut dikatakan, oleh karena demikian, leburlah semua perbuatan yang tidak baik atau kesan jahat menjadi perbuatan yang baik. Itulah keutamaannya menjadi manusia. Kalau binatang tidak bisa demikian. Artinya menjadi manusia itu menjadi keutamaan yang utama, iya. Terus lebih lanjut, kitab Bhagavad Gita mengatakan, dengan ilmu pengetahuan, lautan dosa yang kita alami, gitu kan, selama hidup kan tidak mungkin tidak melakukan dosa, gitu kan. Pernah melakukan kesalahan. Iya, dapat kita seberangi menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu nilainya menjadi manusia, begitu utamanya ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau berpikir dengan ilmu pengetahuan, tidak ada hari tanpa ilmu pengetahuan. Barangkali nanti kita fokuskan menyangkut masalah kapan sih ilmu pengetahuan ini diperingati secara khusus, kan gitu ya. Apa maknanya, bagaimana barangkali rangkaiannya. Begitu ya. Oke, baik Pak. Tadi kan menyinggung tentang bagaimana keluhuran dari ilmu pengetahuan itu. Nah, sekarang secara Hindu sendiri, Pak, memaknai keluhuran pengetahuan itu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, berkeluarga itu seperti apa, Pak? Sangat seperti luar biasa seperti itukah maknanya bagi kita agama Hindu? Ya, kalau kita benar-benar memahami, memaknai dari hari pengetahuan ini, memang tidak ada siapapun ya tanpa pengetahuan. Sebab kita bisa hidup, bisa bekerja, bisa berpikir, bisa berbicara, itu bersumber dari pengetahuan. Nah, di dalam hal ini gitu ya, Hindu di samping hari-hari ini tidak ada tanpa ilmu pengetahuan, pada hari-hari tertentu ya
itu diadakan hari pemujaan khusus untuk peringatan Hari Ilmu Pengetahuan ini yang dikenal dengan sebut Hari Raya Saraswati. Sebenarnya di dalam agama Hindu memang ada hari raya dalam artian sejenis pesta. Ada hari raya yang memang lebih cenderung kepada pengendalian diri, raya besar artinya. Oleh karena itu barangkali lebih penekanan kalau di hari raya Saraswati dan Nyepi itu lebih banyak hari raya yang memang untuk peningkatan kesucian diri begitu. Nah, ini hari raya Saraswati. Nah, apa itu hari raya Saraswati? Menurut arti katanya, Saraswati dari kata saras dan wati. Saras artinya mengalir, terus bersifat mengalir, ya, tiada henti. Ya, walaupun ada siang, malam, pengetahuan terus mengalir. Terus begitu, gitu. iya. Walaupun kita barangkali waktu tidur tidak membahas pengetahuan, tapi ada orang lain yang membahas itu, gitu kan. Jadi pengetahuan itu tidak mengenal waktu, siang, malam, tidak mengenal detik, terus mengalir dia. Wadi artinya sifat. Jadi Saraswati adalah suatu sifat yang terus mengalir, tiada batas. Nah, itu. Nah, kalau kita cermati dari katakanlah mitologi gitu kan, bahwa Saraswati ini merupakan sakti. Nah, sakti ini secara umum di dalam cerita-cerita mitologi dikatakan sebagai istri begitu ya. Nah, jadi di dalam menciptakan ilmu pengetahuan, Brahma pencipta gitu kan. Brahma ini berasal dari kata BHR, brah gitu kan. Artinya tumbuh, berkembang, meluap. Ini bisa tumbuh berkembang, ini kan potensinya dari Brahma kan. Apabila saktinya ini menjiwai, menggerakkan semuanya itu. Nah, inilah jadi hari raya Saraswati sebenarnya memang hari raya besar yang memang ditujukan lebih banyak dimanfaatkan untuk pengendalian rohani. Nah, begitu. Sama dengan Nyepi gitu. Nah, kalau tadi menyinggung bagaimana perayaan Saraswati. Nah, itu dirayakan itu setiap setiap 6 bulan atau setiap tahun, dan proses pelaksanaannya, mekanisme atau ritual-ritual yang dilaksanakannya itu apa saja, Pak? Ya, oke. Jadi begini, di dalam agama Hindu ada perayaan yang berdasarkan sasih yaitu bulan. Seperti Nyepi ini memakai 2 sistem sasih. Sasih bulan matahari, gitu kan? Ya. Dan bulan-bulan. Nah, antara bulan matahari dengan bulan itu ada perbedaannya 5-6 hari. Nah, itulah makanya Nyepi itu kemarin itu yang kita laksanakan itu tanggalnya tidak sama, bulannya tidak sama, tetapi antara Maret dengan April begitu ya. Ya, kalau kita cermati sebenarnya tahun baru itu sebenarnya bukan Januari, Maret sebenarnya. Ya, mungkin pernah saya sampaikan. Kalau Saraswati sendiri itu, Pak? Saraswati ini adalah, kalau setahu saya, ini perhitungannya murni berdasarkan hitung-hitungan budaya Indonesia. Ya. Dari Jawa. Nah, cuman kelihatannya tumbuh di Bali. Nah, begitu. Kalau kita menyelusuri asal-usul orang Bali yang ada sekarang, itu memang sebagian terbesar berasal dari Jawa. Nah, dari Jawa ini semua budaya, semua sastra, karya sastra, ya, lontar-lontar dibawa ke Bali. Nah, di Bali ini dipelajari, sampai dipelajari juga dikembangkan, dibudayakan. Itulah makanya di Bali terkenal dengan Pulau Budaya. Pulau Budaya, Pulau Seribu Pura. Ya. Kalau secara perayaan atau secara ritual, nah, Saraswati ini memaknai spesifiknya, Pak, seperti apa? Kalau kita Nyepi, mungkin pembersihan Buana Agung, Buana Alit. Nah, kalau Saraswati ini apakah benar, Pak? Spesifiknya itu memang ilmu pengetahuan, buku-buku yang kita pelajari seperti kitab, lontar-lontar, apa spesifiknya ditujukan untuk itu saja atau seperti apa, Pak? Baik,
tadi kan belum saya jelaskan Ya. kapan jatuhnya perayaannya Hari Nah, Raya betul. Saraswati. Ya. Jadi Saraswati ini itu dirayakan pada Tumpek. Oh iya. Nah, jadi kan kita mengenal adanya wuku. Oh iya, wuku wuku. 30, 30 banyak wuku, hitungannya. Di samping juga wawaran, wara-wara ada 10 hari begitu kan. Ya. Nah, kalau wuku ini itu umurnya 1 minggu. Ya, 1 minggu. 1 minggu dimulai dari hari Minggu. Ya. Nah, puncaknya Sabtu. Jadi puncak dari wuku ini adalah Sabtu. Begitu. Nah, jadi untuk Saraswati ini pokoknya Tumpek pasti hari Sabtu. Ya. Nah, begitu memang kita mengenal namanya Buduk Kliwon, Hari Raya Galungan, Ya, ya. betul. Pagarusi juga, Pagarusi juga, gitu begitu kan. Nah, jadi di dalam hal ini memang puncak dari wuku ini adalah pada hari Sabtu. Oh, Sabtu. Iya, memang ada juga nanti Tumpek Landep berkaitan juga sebenarnya dengan Hari Raya Saraswati ini. Intinya rangkaiannya begitu. Iya, begitu. Nah ini jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi sampaikan. Iya. Makna yang sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berupaya mempelajari, memaknai. Terus bagaimana dari makna ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. betul. Ini yang lebih penting. Kalau formalitas Aplikasiannya sudah begitu kan, ya. Formalitas perasaan sudah begitu. Ya, karena kalau belajar saja kan mungkin udah biasa. Mungkin bagaimana gitu, mengaplikasikannya itu yang penting kan begitu ya. Jadi kalau kita cermati seperti tadi Bapak katakan, ya, sebenarnya adalah Saraswati ini menggambarkan kehidupan manusia, proses kehidupan manusia. Ya. Yang pertama disebutkan waktu gunung runtuh. Ya. Hari Minggu itu masuk ke waktu gunung. Ya. Nah gitu kan. Sudah itu waktu gunung runtuh, sudah itu dilanjutkan dengan Candu Watang. Nah, Candu Watang itu ibaratnya seperti air yang ada di dalam daun candung. Ya. Itu kadang ke kiri, kadang kanan karena daun candung ini sejenis keladi atau talas. Ini kapan hidup angin kan goyang-goyang dia. Gitu, itulah. Tidak stabil gitu Tidak kan. stabil ya. Jadi kandungan di dalam ibu ini ya posisi bayi itu selalu berubah-ubah. Betul. Nah gitu kan. Sudah itu ada namanya pahit-pahitan, tarik-menarik. Sakit hilang. Disinilah ibu ini benar-benar bagaimana perjuangannya di dalam proses melahirkan si bayi ini. Jadi oleh karena itu tolong, mari kita sama-sama renungkan bagaimana si ibu ini mengandung kita 9 bulan 10 hari kurang lebih. Bagaimana si ibu ini proses melahirkan itu benar-benar luar biasa. Seperti katakan bergantung kepada sehelai rambut. Ya, artinya dalam proses yang sama itu memberikan pembelajaran untuk kita. Baik, mungkin ditahan dulu, Pak. Mungkin masih banyak yang perlu kita bahas. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Kita kembali Pak ke pembahasan kita tentang Hari Ilmu Pengetahuan. Tadi sempat terpotong bahwasannya bagaimana rangkaian proses dirayakannya, kapan dan prosesnya seperti apa. Mungkin bisa dilanjutkan Pak. Oke, jadi tadi kan pahit-pahitan, tarik-menarik gitu kan. Nah, berkat doa, berkat usaha semua keluarga gitu kan. Ya. Maka lahirlah si bayi itu. Ya. Ini urip kelantas. Gitu ya. Urip kelantas.
Nah setelah itu, setelah lahir, ini ada namanya istilah penektegan. Istirahat dulu. Oh gitu. Ya. Penektegan. Ya. Nah sudah itu, ini kan sebenarnya proses kehidupan manusia itu kan, Betul. dewasa. Tapi ini kan namanya cerita, mitos gitu kan. Sudah itu penektegan, istirahat dulu, berpikir dulu, Ya. menganalisa dulu bagaimana persiapan kita. Lalu dilanjutkanlah dengan pengeredanaan, penyiapan dana. Orang hidup ini kan perlu dana kan? Betul. Ya kalau kita di Bali pandana gitu kan. Nah, perlu materi gitu kan untuk persiapan bagaimana kelanjutan dari si anak ini. Nah, kita menyadari bahwa manusia ini yang terpenting adalah pendidikan. Dengan pendidikan menjadi mengetahui. Dengan pendidikan menjadi dewasa. Betul. Dengan pendidikan bisa menghadapi, berani bergerak untuk menghadapi semua tantangan hidup. Betul. Gitu kan? Iya. Nah itulah setelah itu dilanjutkan dengan Saraswati. Menempuh kehidupan dalam berguru. Nah di dalam agama Hindu kita kan mengenal namanya Brahmana gitu kan. Ya. Ini sudah banyak disalahartikan. Jadi Brahmana itu bukan berdasarkan keturunan. Oh begitu. Iya. Jadi Brahmana itu mereka yang sudah brahmacari. Brahmacari artinya menuntut ilmu pengetahuan. Sudah selesai baru disebut Brahmana. Ya mungkin kayak saya atau kayak seperti lo ini kan lagi proses apa namanya brahmacari atau menuntut pengetahuan nah itu. tadi. Nah dalam hal ini ilmu pengetahuan tentang Weda. Memang Weda ini menyangkut material spiritual. Semua ilmu ada di dalam Weda. Yang luas sekali. Saya pernah baca itu kan kalau mau dikumpulkan naskah asli dengan terjemahan mungkin 1 bis buku Weda ini. Nah begitu kan. Banyak. Nah, jadi dikodifikasikan menjadi banyak. Ya begitu ya. Jadi begitu luasnya Weda itu. Nah setelah Saraswati, jadi kan sudah mendapat pendidikan. Ya, sudah mendapatkan pengetahuan tadi kan. Sudah dapat, gitu kan. Nah ini kalau biasanya kalau perguruan tinggi sarjana. Ya. Mungkin ini di sadnyana. Oh dalam Hindu disebut orang sadnyana. sadu jenana, orang yang sudah sadu. Pengetahuannya luas tentang kebijaksanaan. Betul. Rohani dan jasmani. Nah oleh karena itu mereka ini biasanya wijenyana, dapat membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Betul. Gitu kan? Nah tentunya yang dilakukan adalah yang memang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk seluruh masyarakat. Karena melalui proses tadi. Oke. Kalau seperti itu Pak, karena seperti saya kayak lo ini kan, mungkin lo kadang bertanya juga apa namanya dalam proses pelaksanaan Saraswati itu apa namanya ada anggapan bahwasannya saya kayak lo ini beranggapan pada saat perayaan Saraswati itu tidak boleh membaca atau membuka buku. Nah itu benar nggak Pak secara ajaran Hindu atau memang itu hanya ada apa namanya stigma saja di masyarakat yang berkembang seperti itu? Kembali ya. Jadi memang selama ini ada katakanlah pendapat. Ya, karena beberapa versi mungkin mengatakan begitu Pak. Ada pendapat itu bukan tidak beralasan. Ya. Ya, tidak boleh membaca atau belajar tentang Weda pada saat hari raya Saraswati. Pada saat di hari H pelaksanaan. Kalau kita renungkan, gitu kan, ini kan hari suci. Ya. Untuk memuja kesucian Tuhan, juga untuk meningkatkan kesucian diri kita. Betul. Nah oleh karena itu, ya kita tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Ya, di dalam pelajaran ini kesalahan kan dosa jadinya ya. Ya. Nah, jadi sekecil apapun kesalahan itu menimbulkan dosa. Sekecil apapun perbuatan baik itu menimbulkan pahala. Nah, kalau berbicara sorga dan neraka, pahalanya memang tidak ada yang sepenuhnya menikmati sorga, tidak ada sepenuhnya menikmati neraka. Ini menurut agama Hindu. Ya, kalau kita lihat dari swarga rohani parwa gitu kan. Nah, begitu. Jadi begini, kenapa dilarang untuk membaca atau belajar Weda? Karena kita yakin
sesuai dengan ajaran itu, tidak ada orang yang mampu benar-benar terus di dalam menulis. Menulis, betul. Menulis. Karena dalam versi kan mungkin banyak banyak versi dan lain sebagainya. Mungkin kalau Iluh sendiri secara mahasiswa, secara anak muda, pernah nggak merasakan unek-unek atau yang berkaitan dengan Saraswati? Dulu saya waktu sekolah atau masih belajar itu diharuskan harus seperti ini. Nah, secara Iluh merasakan pribadi itu pernah nggak merasakan seperti itu? Mungkin bisa di-sharingkan kepada narasumber kita di sini. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman sih itu ada waktu masih di bangku sekolah dasar, Pak. Ya, Nah, kadang kalau Hari Raya Saraswati sampai kami diharuskan untuk tidak sekolah atau meliburkan diri. Karena Hari Raya Saraswati kan semua buku kami, buku-buku, kitab-kitab semuanya kan disembayang, Pak, disembayangi. Nah, jadi itu gimana sih menurut Bapak? Ataukah memang harus libur atau bagaimana, Pak? Nah, kembali pada Ya, Pak. penjelasan awal. Jadi Saraswati lebih cenderung kepada hari suci, hari besar kesucian. Lain Galungan. Ya. Galungan kemenangan, mewah. Gitu kan. Nah, di dalam hal ini gitu kan, perlu juga kita jelaskan, di dalam agama Hindu pergantian waktu itu pagi hari. Pagi hari. Iya, pagi hari. Perlu, karena penting dijelaskan, Mbak, supaya kita dan pemirsa di rumah seperti keresahan Iluh juga kan bisa sampai pesannya kepada masyarakat agar stigma-stigma atau anggapan-anggapan seperti ini biar beragama biar tidak terus melebar seperti itu, Mbak. Ya, lanjutkan dulu ya. Silakan. Nah, kenapa pagi hari? Dengan adanya sinar matahari timbullah terang. Begitu. Radian terang gitu kan. Nah, itu loh. Jadi pergantian waktu adalah pagi hari. Gitu kan. Nah, di dalam hal ini kita diharapkan menurut petunjuk lontar itu pada pagi hari ini sampai dengan jam 12 kita utamakan untuk bersemadi. Paling tidak sembahyang. Oh, gitu. Paling tidak sembahyang. Bagi tokoh agama, pemuka agama, diharapkan sekali dapat merasakan semadi. Introspeksi diri. Mulat sarire seperti Mulat sarire. bahasa kita. Begitu ya. Nah, ini itulah dibatasi pagi sampai jam 12. Sesudah itu boleh. Jadi karena maaf ngomong, di dalam berbicara tidak akan selamanya benar. Ya. Nah, itu loh makanya mengucapkan weda ya dihindari. Katakanlah kasarnya dilarang. Ya. Menulis juga dilarang. Kalau menulis salah gitu kan. Kalau di Bali dulu kan kalau pakai lontar kan. Tidak boleh coret, dikasih yang lain akhirnya tidak bisa dibaca. Ya. Nah, kalau kita zaman sekarang bisa dicoret, bisa dihapus. Ini artinya menyiksa, menodai ilmu Saraswati itu sendiri. Nah, itu sebenarnya. Nah, cuman hal itu adalah menurut Bapak itu kan sangat baik. Nah, cuman sekarang bagaimana kita bisa memaknai ini, melaksanakan dalam kehidupan seharian, terutama anak-anak yang dalam masa bangku Brahmacari, sekolah. Brahmacari, nah begitu. Ya. Kayak Iluh tadi kan dia pada saat SD, sekarang masih kuliah, artinya masih menempuh pendidikan, ya mungkin biar anggapan itu biar tidak terus berkembang seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang itu benar, tapi permasalahan perlu diketahui maknanya apa, tujuannya apa, bukan hanya sekedar tidak boleh membaca dan menulis saja, enggak. Ada penjelasannya. Begitu. Dengan demikian mudah-mudahan tidak saklek lah sebenarnya. Begitu. Gitu. Ada alasannya. Jadi di dalam agama Hindu larangan, aduran, semua ada alasannya. Cuman maaf ya, mungkin pernah saya sampaikan, menyangkut urusan duniawi tidak ada yang benar selamanya. Pasti tidak ada yang baik selamanya. Betul. Satu hari itu ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Itulah makanya kenapa Saraswati ini tidak setiap hari? Ya. Kenapa tidak siang hari? Kenapa tidak malam hari? Nah, semuanya itu diatur. Oke. Nah, begitu, Pak. Sekarang kalau dikaitkan dengan proses tadi perayaan Saraswati. Nah, pada saat Hari Raya Saraswati itu buku-buku kita itu kan disembayangi atau disajeni, nah, Pak.
di dalam sajian yang kita sembayangi di buku-buku kita itu ada apa namanya? Ada apa canang istilahnya itu maknanya apa, Pak? Simbolnya kenapa sih harus ada apa namanya Jaje Saraswati, terus harus ada apa lagi yang perlu kita taruh di buku kita? Maknanya seperti apa? Mungkin biar saya kayak belum paham betul, masih awam, mungkin biar tidak berkembang di masyarakat. Nah, muluk itu dari dulu nah gitu, biar nggak seperti itu. Pada kesempatan yang lalu sudah Bapak pernah sampaikan. Ya, Sajen atau bebanten itu ada 4 unsur di sana. Ada namanya unsur daksinulinggih. ya ada sini. Ada unsur penyucian. Ada unsur permohonan. Ada unsur persembahan. Nah, jadi perlu dibedakan. Nah, di dalam Hari Raya Saraswati ini di samping yang penting sekali ada namanya sesayut Saraswati. Sesayur. Apa itu, Pak? Sesayut artinya permohonan untuk permohonan. panjang umur. Begitu kan? Iya. Jadi memohon kekuatan Dewi Saraswati itu supaya meraga saridu kepada diri kita. Itu. Jadi semua bantan itu ada maknanya, bukan sekedar dirangkai begitu. Ya. Dirangkai dalam bentuk indah. Dalam bentuk hitam terus ditaruh di atas buku kita Iya, gitu kan. Nah, oleh karena ini peringatan dari Hari Saraswati, kita rasanya tidak akan mungkin gitu kan. Iya. Semua buku kita bawa jadikan satu di tempat sembahyang. Betul. Gitu kan. Kita ambil beberapa di antaranya bawa ke sana, tetapi yang tempat buku yang banyak itu tetap juga diperciki air suci. Tirte yang Iya. kita. Nah, jadi kenapa ada cecek di sana Ya, di dalam Banten dalam itu Banten kan? ada simbol itu Iya, gitu kan. Saraswati ini ya memang dominan putih, Ya. suci gitu kan. Tetapi tidak ada yang kesucian murni. Pasti ada cacatnya dikit. Itulah makanya cecek itu kan cecek titik. Semua huruf berasal dari titik. Ya. Ya, dengan titik mau berdoa bisa, kan itu ya. Betul. Dari titik bisa berdoa B bisa. Nah, cecek gitu. Nah, cecek ini kesejatian. Itu di dalam mitos kita, gitu kan. Di dalam Cecek kalau kita lagi sembahyang, ucap sesuatu hal spiritual, bunyi cecek. Nah, itu pada sudah merestui. Merestui, kan Gitu, begitu kurang yang lebih. terjadi. Nah, begitu ya. Oke. Nah, jadi banyak jajannya putih, tetapi mata, ya memang mata ada hitamnya kan. Ya. Tapi ini punya makna apa? Kesucian itu tidak ada suci selamanya. Sepenuhnya tidak, pasti ada nodanya sedikit. Nah, itu maknanya. Oh, gitu maknanya. Karena Iya. seperti saya mungkin kayak Siloh kan sempat beranggapan kok apa sih maknanya, kok harus ada ini gitu. Artinya kok memang seperti itu memberikan makna khusus supaya perayaan Saraswati itu lebih bermakna bagi kita. Oke, Pak. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah setelah proses Saraswati, keesokan harinya itu ada namanya Banyu Pinaro. Nah, itu Iya. seperti apa, Pak, rangkaiannya? Apa memang satu rangkaian dari perayaan Saraswati ini atau memang hal yang terpisah seperti itu, Pak? Satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Nah, sampai nanti kita tumpak landep itu kan. Ya. Nah, jadi dari waktu Gunung Runtuh hari Minggu gitu kan, sampai dengan 10 harinya itu rangkaian setiap hari lanjut gitu kan. Nah, kecuali nanti tumpak landep gitu kan. Ya. Nah, Banyu Pinaro kan banyu suci. Ya. Pinihuru utama, jadi kesucian yang sangat utama. Artinya kita sudah mendapat pengetahuan utama dari perayaan Saraswati itu, gitu kan? Oh, gitu. Ada nanti sabuh emas. Ya. Artinya kita dengan pengilmu pengetahuan itu sudah mendapatkan kemakmuran. Kemakmuran, betul. Gitu kan? Nah, nanti ada hari raya Pagar Wesi. Pagar Wesi. Kaitannya juga ini. Kaitannya seperti itu, Pak. Oke, baik, mungkin bisa ditahan dulu, Pak. Sangat menarik pembahasan kita. Terima kasih masih setia menyaksikan kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang budiman dimanapun berada, masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu tentang makna Hari Ilmu Pengetahuan menurut Hindu. Nah, untuk mempertegas bagaimana makna perayaan kita, tadi sudah dijelaskan panjang terkait dengan apa itu Saraswati, rangkaiannya seperti apa. Nah, untuk mempertegas makna dari Hari Ilmu Pengetahuan itu, makanya mari kita sama-sama dengarkan ada sloka yang akan dibacakan oleh saudara kita Iluh Eka untuk membacakan slokanya yang berkaitan dengan Hari Ilmu Pengetahuan. Silakan Iluh. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Pembacaan Chanakya Niti Sastra, bab 10, sloka 1. Dana hianasca dani akasa suaniasca Wiadiratniana Yohina Sahina Sarwawastusu, yang artinya orang yang kurang dalam harta benda bukanlah orang miskin. Sebaliknya, orang yang kaya adalah dia yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia yang kurang dalam ilmu pengetahuan, sesungguhnya dalam segala keadaan ia disebut orang miskin. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih Iluh Eka. Sangat luar biasa, sangat merdu tadi banyak pembacaan dari sloka yang disampaikan tentang bagaimana perayaan atau makna ilmu pengetahuan menurut Hindu. Karena memang Hindu mengajarkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita tahu banyak hal, bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita. Baik, bisa kita lanjutkan, Pak. Tadi sempat terpotong tentang bagaimana rangkaian dari Hari Raya Saraswati. Tadi saya singgung sempat tentang bagaimana perayaan Banyu Pinaruh itu tadi. Nah, mungkin bisa disampaikan lebih detail, Pak, kepada kami dan pemirsa di rumah. Silakan. Baik, ya kalau berbicara dengan Hari Raya Saraswati, ya kalau kita detail sekali, ya, mungkin sehari tidak cukup barangkali. Iya, betul. Jadi Karena memang begitu kita meluas gitu, Pak ya. Bahas ya pokok-pokoknya yang mungkin bisa menyentuh setiap umat Hindu dan menjadi pengetahuan bagi saudara-saudara kita. Betul. Gitu kan. Jangan nanti istilah kita dibalikan mulek itu. Nah, itu. Mulek itu ada baiknya, memang tetap terjadi hal yang bagus demikian. Tapi yang lebih jauh lagi diharapkan dapat mengerti maknanya, dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang lebih penting. Betul, betul. Ya? Karena kan beragama menurut Hindu kan memang harus berdasarkan sastra yang ada. Ya. Jadi begini, setelah Banyu Pinaruh kita sudah mendapatkan pengetahuan utama, maka dilanjutkan dengan katakanlah pagar besi. Pagar besi. Hari Rebu dipagari begitu, Pak ya. Betul. Nah, apakah ini maksudnya bagaimana? Kan kita sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Iya. Ya, yang luar biasa. Pokoknya apapun yang menerpa kita, hal yang negatif bisa kita hadapi. Ya, kita percaya diri dengan ilmu pengetahuan itu. Dan memang kenyataan bisa menjelaskan, bisa memaknai, bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu ilmu pengetahuan ini jadikanlah membagari kita sama dengan pagar besi. Pagar yang kokoh kan besi kan. Nah, itu membentengi diri begitu ya. Jadi dalam hal ini diharapkan dengan ilmu pengetahuan itu
kita bisa menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai benteng diri yang sangat kokoh. Begitu. Nah inilah diharapkan kepada kita, bagaimana kita bisa memaknai ilmu pengetahuan ini, bagaimana kita meresapkan ilmu pengetahuan ini menjadi satu kesatuan di dalam diri kita, gitu kan? Dengan itu demikian mudah-mudahan bahwa kita dapat membimbing hal-hal yang kurang tepat untuk kehidupan kita, bahkan bisa memperbaiki hal-hal yang tidak memungkinkan menguntungkan kita di dalam kehidupan itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau mengingat bahwa Saraswati itu kan cakupannya luas, Pak. Nah, kita melihat di Indonesia ini kan banyak versi terkait dengan Saraswati, atau mungkin perayaan ini apakah sama, Pak? Tentu kita lihat sebagai Hindu Bali, ada Hindu Jawa, Hindu Kaharingan. Nah, itu konsepnya apakah memang satu sumbernya sama atau secara pelaksanaannya ada berbeda? Itu seperti apa, Pak? Jadi begini, ya memang Hindu ini gitu kan. Ya. Bapak bilang tadi, kalau berbicara kebenaran yang mutlak hanyalah Tuhan. Betul. Ya, itu tidak bisa diperbincangkan lagi gitu kan. Jadi yang kebenaran dunia inilah yang perlu kita bicarakan lebih banyak. Ya. Nah, membicarakan kebenaran dunia ini tentunya menyangkut desa kala patra. Oh, gitu. Di mana kita berbicara tentang itu? Waktunya kapan? Ya. Dan keadaannya bagaimana? Ya. Nah, di dalam hal ini memang budayanya berbeda, tetapi esensi yang terkandung di dalamnya itu sama. Itu, ya, bahwa memang di dalam agama Hindu, Weda dikatakan bahwa Weda itu perlu ditradisikan. Ya. Dengan tradisi ini menjadi budaya. Budaya itu sebenarnya aplikasi penerjemahan pelaksanaan dari ajaran agama. Budaya ini selalu berkembang. Ya. Nah, begitu berkembang waktunya, zamannya, berkembang di mana dia diterapkan. Begitu. Jadi kalau masalah pelaksanaannya, saya yakin sedikit banyak ada perbedaan. Artinya ada perbedaan. Pelaksanaannya. Tapi esensinya gitu kan, Ya. makna pokoknya sama. Ya. Nah, itu ada mengatakan bagaimana Hindu India dengan Hindu Bali. Kalau esensinya semuanya bersumber dari Weda, tapi pelaksanaannya ini yang berbeda-beda, ya sesuai dengan kemampuan mengembangkan dari ajaran itu menjadikan suatu budaya. Bali terkenal dengan budayanya, ya luar negeri lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Betul. Nah itu jadi kita bersyukur nih dengan Bali gitu ya, bisa begitu terkenal tariannya. Ya, gamelannya sudah mendunia. Artinya secara perayaan tadi mungkin secara aplikasi mungkin berbeda. Mungkin tadi Bapak menyinggung esensinya sama karena sumbernya sama begitu Pak ya. Oke, mungkin itu dari perayaan-perayaan kita. Mungkin dari Luh sendiri loh. Adakah keresahan atau unek-unek yang ingin di-sharingkan kepada narasumber dan kita semua, mengingat ini sangat luar biasa begitu Pak ya, berbicara ilmu pengetahuan nggak ada habisnya begitu. Iya benar. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwasanya kalau melaksanakan pendidikan itu harus ada materi. Nah, kan sekarang banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan, Pak. Bagaimana mereka tetap mendapatkan ilmu pengetahuan, Pak? Apakah ilmu pengetahuan itu hanya dari pendidikan semata gitu, Pak? Baik, Ya, pertanyaan silakan, yang luar biasa nih pertanyaan. Luar biasa ini betul kan. ya. Jadi pendidikan itu yang kita dapatkan adalah dari guru. Kita mengenal adanya catur guru. Ya. Guru rupaka, ya, guru pengajian, guru swadhyaya, dan guru Wisesa, Tuhan sendiri. Nah di dalam hal ini ya memang ya tidak menutup kemungkinan pasti ada. Tapi kalau zaman sekarang ini katakanlah banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, rasanya perlu dipertanyakan ini. Ya. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Ini perlu dipertanyakan. Ya, dulu saja ekonomi susah,
bisa kok berpendidikan. Bisa sekolah. Nah begitu. Jadi pendidikan ini kan ada pendidikan formal, informal, non formal. Ya. Nah apa itu guru? Ini penting ini. Guru berasal dari kata gunatita, gunatita, rupa wargita, dan guru, gitu kan? Jadi guru ini adalah orang yang mampu menyelapkan kebodohan, ketidaktahuan atau kegelapan dari murid. Ya. Nah begitu, ya. Karena kalau dikaitkan dengan Saraswati kan memang luas kan seperti itu tadi keresahannya, artinya belajar itu bisa dari siapa saja kan begitu Pak? Iya, jadi bisa dari orang tua, terutama orang tua ini. Ya. Ya, guru rupaka. Bagaimana bisa mendidik anak? Nah, contoh ya, kalau tidak menyadari tentang kebaikan, ini hanya cerita ya. Ada seorang ibu ajak anaknya ke pasar, pulang-pulang bawa benda. Dapat di mana? Dari pasar tadi bu. Pintar. Besok diajak lagi. Akhirnya lama-lama sudah dewasa, dia malu mengambil barang di pasar. Ya. Barang ibunya yang diambil. Ya. Nah, Gitu. ini. Ya, jadi dari kecil sudah kita upayakan bagaimana mendidik anak itu. Jadi dari yang kecil nanti bagaimana perkembangan kejiwaan anak itu setelah dewasa. Ya. Memang awalnya bisa dari luar. Lama-lama bahwa keluarganya sendiri, maaf ngomong, manusia sekarang ini banyak yang katakanlah lebih kejam dari binatang. Ada orang tua menyakiti, bahkan membunuh anaknya. Iya. Juga begitu sebaliknya. Ya, karena kan tadi, karena kurang memaknai apa sih pengetahuan tadi kan begitu Pak ya. Karena itu. ketidaktahuan begitu. Kalau pengetahuan itu benar-benar diusahakan, dimaknai dengan benar, mudah-mudahan semua masalah kehidupan ini bisa kita selesaikan. Ya. Nah, bisa cepat, bisa lambat begitu. Nah, Ya. itu tadi dijelaskan. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, mungkin ada juga keresahan di teman-teman gitu terkait dengan belajar boleh dan tidak boleh tadi. Karena pernah disampaikan bahwasannya kalau dulu orang-orang yang bisa belajar ilmu pengetahuan terkait dengan Weda atau Bhagavad Gita, misalnya kan ada Weda tuh, Catur Weda, itu orangnya orang-orang tertentu Pak, orang-orang yang khusus bisa mempelajari. Nah kalau dikaitkan dengan rangkaian Saraswati itu apakah benar Pak memang ada yang kita tidak boleh pelajari atau seperti apa Pak? Memang ada spesifikasi khusus untuk mempelajari itu? Di Bali memang ada katakanlah anggapan atau pernyataan atau pendapat bahwa tidak boleh sembarangan belajar Weda. Betul. Nah di dalam hal ini itu memang dibatasi kepada hal-hal yang memang ajaran yang ada di lontar itu menyangkut hal-hal yang sangat luar biasa, bisa mengakibatkan hal yang negatif baik kepada diri sendiri kepada orang lain. Nah, perlu begitu ya. Nah menyangkut tentang tadi perlu Bapak jelaskan ini di media sosial medsos kan bahwa Weda ini hanya boleh dipelajari oleh kaum Brahmana. Bagi Sudra kalau ada kupingnya dicor. Ini sudah plesetan. Oh gitu, artinya tidak betul demikian. Ya, gitu. Yang jelas begini, ya. Bagi Brahmana memang pelajari itu, ya Weda. Nah, yang terakhir Sudra. Ya. Itu sebenarnya terjemahnya bagi Sudra yang ingin mendengar Weda, benar-benar dekatkan pendengaran itu, Ya, konsentrasi pikiran. supaya maknanya masuk gitu kan. Nah, jadi bukan, sebab salah lafal beda artinya. Oh gitu. Iya, contoh yang sederhana ya. Kan kita sering mendengar merta dan amerta. Merta itu artinya mati. Kalau amerta kehidupan. Ya, Nah hidup. ini, nah gitu kan. Nah, pala dengan pala itu ada 3. Oh berarti rangkaiannya memang Nah seperti itu itu. jadi bagi orang Sudra karena intelektualnya rendah perlu benar-benar konsentrasi, dekatkan kuping, jangan salah lafal. Oh begitu. Artinya memang maknanya tidak betul bahwa tidak boleh. Artinya sesuai dengan kemampuan dan. Jadi seolah-olah dikuasai oleh Brahmana, tidak demikian. Oke baik. Terima Ya, kasih ini Pak. Antara Weda sebenarnya Ya. ada. Terima kasih Pak. Mungkin sangat luar biasa. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan, terima kasih masih menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Nah tadi kita hari ini temanya Hari Ilmu Pengetahuan. Sudah dibahas banyak oleh narasumber kita Bapak Maritoyo, keresahan-keresahan juga disampaikan oleh penanya kita, audiensi kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu memaknai hal-hal yang sangat luar biasa terkait dengan begitu pentingnya ilmu pengetahuan atau Hari Raya Saraswati itu di dalam Hindu. Tadi disampaikan bahwasannya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semuanya itu boleh tergantung dari kemampuan kita. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Pak. Mungkin dari beberapa rangkaian, dari beberapa yang sudah kita bahas, yang sudah kita sampaikan di sini, kita sharingkan kepada kami dan pemirsa di rumah, mungkin bisa simpulkan, Pak. Benang merahnya apa sih Saraswati, bagaimana prosesnya yang dilalui, terus apa yang menjadi renungan untuk kita semua sehingga kita bisa benar-benar mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin silakan, Pak. Baik, perlu saya tegaskan kembali bahwa Wewaran dan buku itu murni produk budaya Indonesia yang dalam penerapannya dikaitkan dengan ajaran Weda. Betul. Gitu kan? Nah, hari raya ini memang ada dua. Hari raya artinya hari besar. Hari raya untuk katakanlah mewah, berpura-pura itu galungan. Orang menang pasti ya. Tetapi hari raya yang namanya kesucian pengendalian diri, nah itu ada, ini salah satunya ada Saraswati dan Nyepi. Begitu. Nah, sebenarnya hari raya Saraswati ini memang memperingati hari diturunkannya ilmu pengetahuan. Perlu disadari bukan satu hari ini. Ya, Weda ini ditemukan oleh banyak resi, dihimpun gitu kan, oleh resi biasa. Maka jadilah kitab Weda, gitu kan. Jadi Weda ini bukan sehari, bukan setahun, melalui jangka waktu yang panjang. Tetapi dari resi ini dia tidak mengklaim ini milik saya, tidak ada begitu. Yang lain bisa melengkapi, gitu kan. Jadi terjadilah Weda yang seperti sekarang ini. Jadi dengan demikian Hari Raya Saraswati sebenarnya penggambaran proses kelahiran dan kehidupan manusia. Inilah, mari kita sama-sama menggali tentang Hari Raya Saraswati ini supaya dapat mengerti maknanya, dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mudah-mudahan kita hidup ini bisa bermakna, paling tidak untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan secara ini adalah paling tidak adalah untuk saudara kita yang beragama Hindu. Orang lain mungkin jadi pertimbangan, bandingan begitu pada mungkin terakhir, Pak, pesan-pesan kepada kaum milenial, kaum pemuda yang lagi menempuh pendidikan agar bisa tetap memberikan semangat dalam pendidikan itu seperti apa? Singkat saja, Pak. Begini, jadi pendidikan agama seolah-olah tidak memberikan kontribusi untuk kehidupan kita, seolah-olah. Makanya kalau diajak belajar agama seolah mereka tidak enggan, kalau bisa jangan gitu kan. Padahal kalau jujur kita bisa begini karena perbuatan baik. Perbuatan baik melalui proses gitu kan? Perayaan Saraswati. Kita dianggap baik diundang ke sini. Kita berbicara karena dianggap baik gitu kan. Nah, dengan demikian kebaikan ini tentunya berasal dari agama. Oke, baik, gitu kan? Tentunya tuntunan agama yang memberikan mari semuanya. Kita bangkitkan kesadaran untuk belajar agama. Baik, terima kasih, Pak. Luar biasa, tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita membahas Hari Ilmu Pengetahuan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat pemirsa di rumah cerna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Made Sudiama, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Memohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, Pak.